Sebuah pesawat yang digerakkan oleh karet gelang dapat diputar untuk menyimpan energi yang kemudian dapat digunakan untuk menggerakkan baling-baling saat terbang. Dan meskipun pesawat yang dibuat dengan baik bisa mencapai waktu terbang yang mengesankan, tetap saja butuh waktu untuk memutar karet gelangnya. Jadi, saya ingin membuat pesawat wind-up abad 21 dengan menggunakan teknik konstruksi modern dan superkapasitor yang bisa diisi dalam hitungan detik menggunakan generator engkol tangan, sehingga waktu terbangnya jauh melebihi waktu pengisiannya. Sekarang, menyimpan energi sebagai listrik di dalam superkapasitor sangat berbeda dengan karet gelang. Tetapi keduanya memiliki beberapa kesamaan, yaitu superkapasitor bisa diisi menggunakan generator engkol tangan untuk menghasilkan listrik. Dan saya pernah melakukan ini di proyek sebelumnya, di mana saya membuat pesawat radio kontrol besar yang ditenagai oleh superkapasitor, bukan baterai. Tapi butuh waktu lebih dari 2 menit untuk mengisi dayanya secara manual dan menghasilkan waktu terbang yang sedikit kurang dari 2 menit. Jadi, untuk meningkatkan rasio waktu terbang terhadap waktu pengisian, mari kita buat pesawatnya lebih kecil dan lebih efisien. Bahan yang umum digunakan untuk pesawat kecil bertenaga karet adalah kayu balsa, karena sangat ringan tapi juga sangat memakan waktu untuk dikerjakan. Dan untuk keperluan pembuatan prototipe, saya ingin menghindarinya. Jadi, saya akan mencetak pesawat ini dengan printer 3 dimensi. Sekarang, plastik hasil cetak 3 dimensi sedikit lebih kuat daripada kayu balsa dan lebih tahan lama ketika pesawat akhirnya jatuh. Tapi juga jauh lebih berat, sekitar 6 kali lipat kerapatannya. Tapi menurut saya, bisa mencetak pesawat hanya dalam hitungan menit adalah sebuah keuntungan. Dan dengan desain yang bagus, saya masih yakin kita bisa membuatnya sangat ringan. Kita hanya perlu metode yang mudah untuk melapisi permukaan sayap. Pada masa awal pencetakan 3 dimensi, selalu menjadi tantangan untuk menempelkan hasil cetakan ke plat cetak. Dan solusi yang umum adalah menggunakan lakban kertas, yang memberikan permukaan bertekstur pada plat cetak agar bisa menempel. Sekarang yang saya pikirkan adalah, bisakah kita menggunakan ini untuk menempelkan hasil cetakan 3 dimensi langsung ke kertas tisu tipis untuk membuat permukaan sayap. Dan untungnya, karena printer 3 dimensi modern memiliki pelat cetak magnetik, saya bisa menggunakan beberapa magnet untuk menahan kertas tisu di posisinya. Jadi, mari kita lihat apakah ini berhasil. Oh, itu tidak mengenai magnetnya, itu pertanda bagus. Mari kita isi slot tambahan itu. Dan apakah itu menempel pada kertasnya? Ini terlihat bagus. Saya tidak melihat ada pinggiran yang terkelupas. Dan hasil cetakannya sepertinya bagus. Ini benar-benar bisa berhasil. Oke, jadi hasil cetaknya berhasil. Sekarang mari kita lepaskan magnetnya dan lihat seberapa baik ini menempel pada kertas. Kalian tahu apa? Menurut saya, itu benar-benar menempel dengan sangat baik. Dan sekarang yang perlu kulakukan hanyalah memangkas bagian pinggirnya dan kita punya sebuah sayap. Itu sangat keren. Lalu, saya memangkas kelebihan kertas dari sayap dan mencetak badan pesawat uji coba yang memiliki pemberatni hidung, agar kita bisa melakukan beberapa uji luncur, serta mencetak bagian ekor menggunakan teknik kertas tisu yang sama. Dan total berat pesawat luncur ini hanya 3,8 gram. Tapi, apakah ini bisa terbang? Oke, ayo kita mulai. Itu meluncur dengan sangat baik. Ini terbang dengan sangat mulus. Oke, sekarang mari kita bandingkan dengan pesawat kertas. Jadi, pesawat kertas duluan. Meluncur lumayan. Pesawat yang dicetak 3 dimensi. Dengan hasil yang menjanjikan dari pesawat luncur kecil, saya mulai merancang pesawat yang jauh lebih besar yang bisa membawa superkapasitor dan motor. Jadi sayap baru ini dicetak dalam 3 bagian dan saya menggunakan cetakan melengkung serta heat gun untuk membengkokkan hasil cetakan 3 dimensi menjadi bentuk airfoil. Tapi setelah merekatkan bagian-bagian sayap, jelas sekali bahwa sayap itu terlalu rapuh. Jadi saya mencetak sayap baru dalam 2 bagian saja dan merancang struktur sayap yang lebih kompleks agar bentuk sayapnya bisa tetap terjaga dengan lebih baik. Untuk badan pesawat, awalnya saya ingin menggunakan struktur cetak 3 dimensi seperti ini. Tapi setelah berkali-kali membuat prototipe, sulit untuk menjaga bobot tetap ringan sekaligus mempertahankan kekuatan pada arah pitch dan yaw. Jadi saya memutuskan untuk menggunakan sesuatu yang jauh lebih sederhana dan ringan, yaitu batang serat karbon. Dan sayapnya bisa dipasang ke batang serat karbon menggunakan slot pas tekan. Jadi posisi sayap bisa disesuaikan nanti saat melakukan trimming pada pesawat. Lalu saya mencetak bagian ekor yang tampaknya ukurannya kurang lebih pas dan dipasang ke batang serat karbon dengan cara yang sama. Kemudian, pemberat hidung berupa baut baja bisa dipasang di bagian depan pesawat untuk uji meluncur. Dan awalnya pesawat ini tampak bisa meluncur dengan sangat baik.
Sayapnya melengkung ke atas untuk menciptakan dihedral demi stabilitas gulungan, dan pesawat terbang dengan mulus dan pelan. Tapi kemudian ini terjadi. Awalnya saya pikir itu karena lemparan yang buruk, tapi setelah saya lihat lagi, jelas sayapnya menangkap angin dan terlipat, sehingga pesawat menukik tajam secara tidak terkendali. Dan bahkan ketika saya melemparkannya dengan benar, sayapnya kadang-kadang tetap bergetar dan menukik ke tanah. Jadi, meskipun memiliki luas sayap yang lebih kecil, bagaimana desain baru ini bisa terbang? Oke, uji meluncur dengan sayap pendek. Saya tidak percaya seberapa baik benda ini terbang dengan sayap sekecil ini. Dan kita pasti sudah memecahkan masalah lentur pada sayap. Jadi kita sudah memecahkan masalah lentur pada sayap dan sepertinya bisa meluncur dengan baik, tapi tidak benar-benar terlihat seperti sayap dengan efisiensi tinggi. Bentuknya lebih mirip parasut karena bentuknya yang pendek dan kotak. Sekarang bentuk kotak pada sayap disebabkan oleh rentang sayap yang pendek dan korda yang besar. Dan rasio antara kedua dimensi ini dikenal sebagai rasio aspek. Dan sayap khusus ini memiliki rasio aspek yang rendah, yang sangat baik untuk alasan struktural dan kemampuan manuver. Namun, saat udara bertekanan tinggi di bawah sayap mengalir di sekitar ujung sayap, itu menciptakan pusaran besar yang meningkatkan hambatan induksi dan mengurangi efisiensi. Namun, jika kita meningkatkan rasio aspek dengan memperlebar rentang sayap, tekanan di bawah sayap akan tersebar di rentang yang lebih besar, sehingga menghasilkan pusaran ujung sayap yang lebih kecil dan diharapkan dapat mengurangi hambatan induksi. Dan kita bisa meningkatkan rasio aspek lebih jauh lagi dengan memendekkan korda sayap yang membuatnya terlihat lebih seperti sayap asli. Dan saya juga percaya bahwa korda sayap yang lebih pendek akan mengalami beban torsi aerodinamis yang lebih kecil, karena pusat tekanan akan bekerja lebih dekat ke pusat struktur sayap, sehingga diharapkan dapat mengurangi momen puntir. Jadi sayap baru ini dicetak dalam dua bagian pada satu lembar kertas tisu, yang memberikan luas permukaan dan berat yang mirip dengan sayap sebelumnya. Setelah direkatkan dan membentuk profil udara dengan heat gun, saatnya untuk melakukan pengujian lagi. Yang menarik dari sayap baru ini adalah tampaknya sayap ini sangat fleksibel ke arah vertikal, yang sebenarnya merupakan hal baik karena memberikan sudut dihedral alami pada pesawat, yang berfungsi sebagai stabilitas gulungan selama penerbangan. Dan tampaknya sayap ini tidak terlalu rentan terhadap beban torsi seperti sayap pertama. Saya juga memperhatikan bahwa sudut luncur tampaknya sedikit lebih baik dibandingkan dengan sayap yang lebih pendek, yang saya kira disebabkan oleh pengurangan hambatan induksi. Sekarang saatnya untuk membuat unit superkapasitor dan motor untuk menghasilkan daya dorong. Dan karena ukuran pesawat ini, kita membutuhkan kapasitor yang ringan, tetapi juga mampu menyimpan cukup energi untuk waktu terbang yang layak. Sekarang, saya sudah menggunakan superkapasitor di banyak proyek saya sebelumnya, dan saat kapasitor menjadi lebih kecil, kepadatan energinya juga berkurang, karena berat kemasan dan kabel kapasitor semakin berpengaruh. Jadi, saya menghabiskan waktu untuk membaca beberapa lembar spesifikasi dan menemukan merek kapasitor kecil yang memiliki kepadatan energi yang relatif tinggi. Dan jika saya menambahkan kolom ekstra ke tabel ini yang menampilkan kepadatan energi, Anda bisa melihat seberapa besar peningkatannya pada kapasitor yang lebih besar, di mana kapasitor 100 farad kira-kira 6 kali lebih baik daripada kapasitor 1 farad. Meskipun beratnya 20 gram, kapasitor 100 farad terlalu berat untuk pesawat ini. Jadi saya kemudian mengambil semua nilai dari tabel ini untuk membuat grafik kepadatan energi terhadap kapasitansi. Dan itu menunjukkan kurva yang menarik. Kepadatan energi meningkat dengan cepat pada kapasitor kecil, lalu mulai datar setelah kapasitor 10 farad. Jadi saya memutuskan untuk memesan kapasitor 10 farad, karena kapasitor ini cukup seimbang dari sisi penyimpanan energi, dan dengan berat sedikit di atas 3 gram seharusnya sempurna untuk pesawat ini. Lalu saya membeli beberapa motor beras mikro yang sering digunakan pada drone mainan kecil. Dan biasanya motor ini dijalankan dengan baterai lithium 1 sel, yang tegangannya berkisar antara 3 sampai 4 volt. Dan mereka menggunakan baling-baling murah dan berkualitas rendah ini karena efisiensi bukanlah prioritas utama mereka. Tapi karena superkapasitor hanya diberi rating maksimal 2,7 volt, kita seharusnya bisa menggunakan baling-baling yang sedikit lebih besar dan didesain lebih baik, yang seharusnya bisa membantu meningkatkan efisiensi. Saya kemudian mencetak dudukan ringan dengan printer 3 dimensi yang menahan kapasitor dan motor bersama-sama, dan dipasang di bagian depan pesawat menggunakan teknik pas tekan yang sama seperti pada sayap. Lalu untuk mengisi daya pesawat, saya bisa menggunakan generator engkol buatan sendiri yang dicetak dengan printer 3 dimensi seperti yang saya buat di video sebelumnya. Satu-satunya masalah adalah saya tidak punya cara untuk memeriksa kapan pesawat sudah terisi penuh.
Ada voltmeter bawaan di generator ini, tapi baru menyala setelah sekitar 3 volt. Dan karena kapasitor hanya diberi batas 2,7 volt, ini bisa menyebabkan mereka meledak. Jadi, saya menemukan voltmeter analog kecil yang bisa membaca dari 0 sampai 3 volt, yang bisa saya pasang di kotak cetak 3 dimensi dan sambungkan kabel-kabel yang diperlukan untuk mengisi daya pesawat. Dan ini bekerja dengan sempurna karena saya bisa mencolokkan generator ke kapasitor untuk mengisinya hanya dalam beberapa detik. Dan kemudian mencolokkan motor untuk mengubah energi yang tersimpan menjadi dorongan. Dan dengan total berat pesawat hanya 15,6 gram, beban sayapnya bahkan lebih rendah daripada pesawat kertas. Jadi mari kita lihat apakah ini bisa terbang. Pesawatnya tidak naik setinggi yang saya harapkan, karena pesawat ini harus naik cukup banyak di bagian awal penerbangan untuk memanfaatkan semua energi di kapasitor. Tapi mari kita putar lagi dan coba sekali lagi. Ya, dorongannya memang belum cukup. Untungnya saya punya motor yang sedikit lebih besar yang seharusnya bisa menghasilkan dorongan yang cukup. Dan saya juga mendesain ulang dudukan sayap untuk menaikkan posisi sayap agar lebih tinggi, karena ini mengurangi hambatan aliran udara di belakang baling-baling. Dan karena garis gaya dorongnya sekarang berada di bawah sayap, ini seharusnya secara alami membuat pesawat naik di bagian awal penerbangan. Kemudian, saat kapasitor melepaskan muatannya, pesawat akan melaju datar dan perlahan meluncur turun. Semoga menggunakan seluruh energi yang tersimpan di kapasitor untuk memaksimalkan waktu terbang. Baik, jadi hari ini adalah hari pengujian. Di luar sini suhunya sekitar minus 2 derajat Celcius, tapi sama sekali tidak ada angin, yang pas sekali. Oh, itu bagus, itu bagus. Colokan kabel pengisi daya dan sudah setengah volt, jadi pasti masih ada sisa daya. Tapi kalau kita putar, langsung dapat 2,5 volt. Mudah dan lancar. Ayo kita mulai. Wah, itu tenaganya besar sekali. Oh, itu berkibar. Oh, tidak. Saya mulai pusing. Wow, itu naik jauh lebih tinggi dari yang saya kira. Itu sebenarnya terbang dengan sangat baik. Masih dapat satu putaran lagi? Saya tidak menyangka itu bisa terbang selama itu. Itu keren banget. Oke, jadi setelah penerbangan itu, tegangannya sekitar setengah volt. Mari kita lihat seberapa cepat saya bisa mengisinya. Itu cukup cepat. Membawanya untuk uji terbang lagi. Jadi, saya mencolokkannya. Itu penerbangan yang bagus. Itu terbang tinggi dan stabil. Wow, itu terbang sangat tinggi. Jangan terbang melewati pagar ya, karena nanti kamu akan mendarat di rumput yang basah. Ini dia, ini dia, ini dia. Oh, sempurna. Setelah 2 penerbangan yang sangat sukses, saya mengisi ulang pesawat dan mencoba lagi. Tapi pesawat itu kesulitan untuk naik. Saya pikir mungkin kertas tisu telah menyerap sedikit kelembapan di cuaca yang lembab dan berkabut, dan mungkin menambah berat pesawat. Dan beberapa penerbangan kemudian, sayap kertas tisu yang lembab itu benar-benar kehilangan seluruh kekuatannya.
Jadi saya menggantinya dengan sayap yang lebih pendek yang sudah disimpan di dalam kotak berisi sayap cadangan lainnya. Tapi pesawat itu juga tidak mau terbang. Ya, lihat ini. Ini adalah sayap-sayap yang sebenarnya belum pernah saya terbangkan. Mereka hanya sayap cadangan saja. Saya tahu mereka memang cukup fleksibel dari awal, tapi ini benar-benar keterlaluan. Dan semuanya jadi seperti itu hanya karena berada di udara dingin dan berkabut ini. Jadi saya rasa saya harus menyimpan pesawat kertas tisu ini hanya untuk malam musim panas yang tenang atau untuk diterbangkan di dalam ruangan. Jadi meskipun kertas tisu kesulitan dengan kelembapan, kemampuan untuk mencetak 3 dimensi langsung di atas kertas berarti saya bisa membuat pesawat baru dalam waktu kurang dari 20 menit. Dan untuk sebuah pesawat yang bisa terbang selama 45 detik hanya dari 4 detik memutar, saya rasa ini membuktikan bahwa superkapasitor benar-benar merupakan cara yang layak untuk membuat pesawat wind-up modern. Terima kasih banyak sudah menonton.